Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mualimah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini mualimah ingin bertanya kepada anak-anak mualimah, apa mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul. Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini Mualimah akan menjelaskan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari sama-sama kita simak penjelasan Mualimah berikut ini. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Selanjutnya, fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabinya, yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membahas yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat itu yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah SWT. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan terakhir, 10. Larangan mengambil hak milik orang lain. Adapun yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil asli ini yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 3. Penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, biografi Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia. 1. Kitab Injil Matius. 2. Kitab Injil Lukas. 3. Kitab Injil Yohanes. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Waktu turunnya disebut Nuzulul Quran. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan kepadanya. Dan Al-Quran ini merupakan kitab suci umat muslim seluruh dunia. Nah, perlu diingat
bahwa isi pokok kandungan Al-Quran adalah 1. Akidah atau keimanan, 2. Akhlak, 3. Mahda dan muamalah, yang keempat sejarah, 5. Hukum-hukum, 6. Janji dan ancaman, 7. Ilmu pengetahuan. Wahyu pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Dan ayat terakhirnya turun adalah surah Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi di atas, yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga, dan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan sebagai penutupnya, sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri. Demikianlah penjelasan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak muallimah sudah bisa memahami tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.